Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga masih semangat untuk belajar dari rumah. Jangan lupa jaga protokol kesehatan karena kita masih di pandemi COVID-19. Untuk hari ini kita akan belajar tentang SLE, yaitu Systemic Lupus Erythematosus. Apa itu SLE? SLE adalah merupakan salah satu penyakit autoimun. Di sini silakan kalian perhatikan gambar. Ini adalah contoh dari pasien atau seseorang yang menderita penyakit SLE atau yang lebih sering dikenal dengan penyakit lupus atau penyakit kupu-kupu. Kenapa penyakit kupu-kupu? Karena di gambar ini, gambar yang di bawah itu ada bintik-bintik, dia menyerupai kupu-kupu. Bintik-bintik di daerah pipi dan hidung. Ini juga ada perubahan warna kulit di tangan. Jadi apa itu SLE? Di sini definisinya adalah Systemic Lupus Erythematosus, yaitu penyakit autoimun kronis yang dapat menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh, termasuk kulit, sendi, ginjal, hingga otak. Pada kondisi normal, sistem imun itu akan melindungi tubuh dari infeksi atau cedera. Namun, saat seseorang mengalami penyakit autoimun, sistem imun justru akan menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh yang sehat. Penyebabnya apa? Penyebabnya di sini lupus belum diketahui secara pasti, karena di sini kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan sering dikaitkan dengan terjadinya lupus. Jadi, lupus ini umumnya terjadi karena orang tuanya ataupun ada faktor genetika, memang dari keluarganya ada yang menderita penyakit lupus ataupun kelainan autoimun yang dipengaruhi ataupun terkena faktor resiko, misalnya karena sering terpajan atau terkena sinar matahari sehingga muncul ruam-ruam merah pada kulit. Beberapa pemicu dari munculnya gejala lupus adalah paparan sinar matahari tadi, kemudian penyakit infeksi ataupun obat-obatan tertentu yang tidak cocok. Kemudian di sini risiko terjadinya lupus itu meningkat pada perempuan atau wanita usia 15 sampai 45 tahun, memiliki anggota keluarga dengan penyakit lupus, tadi faktor genetik. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, penyakit lupus itu bukanlah penyakit menular. Kemudian tanda dan gejalanya, yang pertama adalah nyeri dan kaku sendi. Yang kedua, ruam di kulit, sering terjadi di pipi dan hidung. Kemudian yang ketiga adalah kelelahan. Keempat, kulit lebih sensitif terhadap sinar matahari. Selanjutnya adalah penurunan berat badan, demam, tanpa sebab yang jelas, pucat pada jari tangan atau jari kaki, kemudian sariawan. Pemeriksaan penunjangnya apa di sini? Yang pertama adalah adanya tes darah. Tes darah ini untuk memastikan adanya antibodi anti-nuclear antibody yang meningkat nilainya pada penderita penyakit autoimun. Jadi pada penyakit autoimun adanya anti-nuclear antibody ini dia akan meningkat, karena kalau misalnya tidak pada penderita lupus dia nilainya normal. Kemudian adanya tes urin, adanya biopsi, terus kemudian ada pemeriksaan penunjang berupa pemindaian seperti ronsen. Lupus ini tidak dapat disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan hanya untuk meredakan keluhan, kemudian mencegah munculnya gejala, dan menghambat perkembangan penyakit.
Pengobatan akan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pemberian obat-obatan, penerapan pola hidup sehat, dan pengelolaan stres dengan cara yang positif. Lupus tidak dapat dicegah, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terkena lupus atau mencegahnya kambuhnya keluhan dan gejala. Misalnya, dengan menerapkan gaya hidup sehat. Menghindari pemicu lupus seperti menghindari paparan ataupun terpapar sinar matahari langsung dan melakukan kontrol kesehatan ke dokter secara berkala. Diagnosa keperawatan yang muncul, yang pertama adalah kerusakan integritas jaringan, berhubungan defisit imunologi, karena tadi tanda gejalanya jelas ya terkait dengan perubahan warna kulit. Perubahan warna kulit ini terjadinya di integritas jaringan. Kemudian yang kedua adalah gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan warna kulit tadi, berhubungan dengan diagnosa yang pertama. Oke, baiklah anak-anak, sekian untuk materi kita hari ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.